Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Edi Santoso, dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) yang berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 89, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PTD STTD merupakan sekolah kedinasan yang lulusan program pola pembibitan menjadi CPNS di Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Saya pada saat ini ditugaskan di Prodi Manajemen Transportasi Jalan. Pada kesempatan ini disampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya sebagai dosen di Prodi Manajemen Transportasi Jalan saat ini mengampu mata kuliah Desain, Geometrik, dan Perkerasan Jalan di semester 4 atau genap dan mengampu mata kuliah Teknik Perlengkapan Jalan di semester 5 atau ganjil sejak 2 tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran dan perkuliahan mata kuliah Teknik Perlengkapan Jalan. Mata kuliah Teknik Perlengkapan Jalan adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa Prodi Manajemen Transportasi Jalan dengan bobot 2 SKS. Karena Politeknik Transportasi Jalan adalah pendidikan vokasi, maka unsur praktek lebih besar dibandingkan teori agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Perlengkapan Jalan adalah mahasiswa mampu menerapkan spesifikasi teknis, teknik pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai peraturan yang berlaku. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, ketepatan penggunaan metode pembelajaran sangat penting. Maka, metode yang digunakan adalah pemberian teori baik di kelas maupun daring, seminar, diskusi, dengan strategi pembelajaran kolaboratif dan kontekstual learning. Dengan metode tersebut, masing-masing mahasiswa belajar kerjasama dan memiliki peran serta tanggung jawab untuk berkontribusi bersama kelompoknya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan yang hasilnya diseminarkan di kelas. Adapun salah satu tugas adalah melihat dan memotret kondisi real perlengkapan jalan di lapangan dibandingkan dengan teori dan peraturan atau regulasi yang berlaku. Contoh, untuk materi rambu lalu lintas dan marka jalan, mahasiswa bersama kelompok memotret kondisi existing rambu lalu lintas dan marka jalan di wilayah atau jaringan jalan yang ditinjau sebagai laboratorium nyata di lapangan. Selanjutnya dicatat baik jenis, fungsi, lokasi, bahan, ukuran, dan kondisi, penempatan dan posisi dari marka dan rambu tersebut. Selanjutnya didiskusikan dengan kelompok untuk dilihat apakah penerapan sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku dan hasilnya diseminarkan di kelas. Untuk materi rambu lalu lintas dan marka jalan dilakukan juga pembelajaran di workshop. Mahasiswa belajar dengan kelompoknya untuk pembuatan rambu dan marka, sehingga mahasiswa akan paham proses pembuatan, alat yang digunakan, bahan atau material yang sesuai
dengan spesifikasi teknis. Ya. Selanjutnya mempraktekkan pembuatan rambu dan marka tersebut. Untuk tugas besar kelompok, temanya adalah upaya peningkatan keselamatan jalan pada daerah rawan kecelakaan, ditinjau dari aspek perlengkapan jalan. Dan data diambil berdasarkan hasil dari laporan umum PKL mahasiswa di kabupaten dan kota pada tahun-tahun sebelumnya. Dianalisa, dibuat laporan, dan diseminarkan. Pembelajaran mata kuliah teknik perlengkapan jalan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Materi yang disampaikan adalah pengantar tentang perlengkapan jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman jalan, alat penerangan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk beberapa penilaian mata kuliah teknik perlengkapan jalan dirinci sebagai berikut. Aktivitas di kelas atau partisipatif itu adalah 20%, tugas-tugas 50%, kognitif pengetahuan UAS maupun UTS rata-rata 15%, total 100%. Dengan metode yang telah saya sampaikan, diharapkan tujuan pembelajaran mata kuliah teknik perlengkapan jalan dapat tercapai, yaitu mahasiswa mampu menerapkan spesifikasi teknis, teknik pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, saya putarkan video pembelajaran teknik perlengkapan jalan di kelas pada pertemuan kelima dengan tema marka jalan. Terima kasih. Izin Bapak, silakan dulu. Ya, gerak. Lapor, kelas 9 jumlah 30, kurang 1, hampir 29, keterangan 1 sakit, siap mengikuti pembelajaran. Baik, kembali tepat, silakan. Siap, silakan. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat, debat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya nih? Pada sehat? Oh iya, tadi dari laporan ada yang sakit apa? Sakit di rumah sakit, Pak. Super sakit? Oh, iya. Itu gitu ya, diberatkan ya. Baik ya, ini adalah pertemuan kelima kita tentang marka jalan ya. Kemarin kita sudah saya berikan materi tentang rambu lalu lintas. Ya, sebelum saya meneruskan materi ini, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira ada berapa jenis tentang rambu lalu lintas? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum saya lanjutkan, kalau enggak saya ulang lagi nih pelajaran tentang rambu ini. Ayo, silakan. Ada 4 disambungkan nih, coba. Siapa ada 4, Pak? Iya. Yang pertama, rambu peringatan. Oke. Yang kedua, rambu bahaya. Ya, terus. Rambu perintah. Perintah ya. Terus rambu petunjuk, Pak. Petunjuk ya. Satu lagi? Ada lagi mungkin? Siapa? Rambu larangan. Oke, coba diulang lagi. Pertama ada rambu perintah, Ya. kedua petunjuk, ketiga peringatan, Peringatan. dan terakhir larangan. Larangan. Oke, betul ya. Ya mungkin sekarang warnanya coba. Iya, coba. Untuk Lampu peringatan? yang peringatan warna kuning, Pak. Kuning, oke.
Rambu Perintah perintah biasanya warna biru, Pak. biru, oke, betul. Kalau Petunjuk? petunjuk biasanya warna hijau, Pak. Iya, oke. Atau- Kalau larangan udah tahu ya. Larangan itu berarti warna merah. Baik ya, kemarin juga kalian sudah ke workshop ya. Workshop, kalian sudah belajar di sana bagaimana cara membuat rambu. Ya, harapannya ya dengan kalian di workshop, kalian bisa menerapkan ya. Artinya sudah tahu menerapkan atau aspek teknisnya bagaimana cara membuat rambu, terus cara pembuatannya, penempatannya di mana, termasuk juga cara memeliharanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ke-5 ya, tentang marka jalan. Ini rambu dan marka temanan ya biasanya ya. Rambu dan marka. Oke. Ini dasarnya ya. Dasar dari marka jalan. Kita harus buka lagi PM 34 tahun 2014 dan berbagi PM 67 2018 ya. Dan ada juknis juga ya. Juknis dari Dirjen Darat ya. Tapi saya berikan saat ini sebagai dasar regulasi bagi kalian untuk mempelajari marka jalan ya. Oke, nah ini ya, marka jalan itu ada dua ya, dua jenis ya. Ada peralatan dan tanda. Kalau peralatan itu berarti di atas ya, ditaruhnya ya. Kalau tanda itu langsung dicekkan ya, dicekkan ke jalan. Ini fungsinya ya. Fungsinya adalah untuk mengatur, memperingati, dan penuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. Harapannya kita akan terarah mau kemana, nanti tidak keluar dari bahu jalan atau pada jalan tersebut ya. Nah ini apa? Marka yang berupa peralatan. Nanti kita akan dalami lagi di workshop ya. Di sana lengkap peralatan kita. Kalau sekarang kita hanya belajar tentang marka tanda saja. Ini ada paku jalan, ada pengatur lintas, ada pembagi ya, pembagi lajur. Nah ini marka berupa tanda ya. Mungkin kalian sering lihat juga kalau kalian di jalan-jalan tuh ada marka membusur ya. Itu biasanya untuk membagi jalur atau lajur ya, atau sebagai bingkai ya, pembatas ya, pembatas badan jalan ya, baik kiri atau kanan gitu kan ya. Ada marka melintang, itu biasanya adanya di persimpangan ya, atau di zebra cross sebagai tanda kita berhenti, batas berhenti ya. Ada juga marka selong. Marka selong misalnya satu jalur menjadi dua, satu jalan menjadi dua jalan itu ada tuh sebelum menjadi dua itu ada. Terus ada marka lambang sebagai petunjuk arah ya. Itu berarti kita boleh ke kanan atau kiri atau lurus ya. Terus ada marka kotak kuning, yellow box ya. Yellow box. Itu adanya di persimpangan, betul ya. Terus ada marka lainnya, contohnya apa marka lainnya? Jalur sepeda, jalur busway, dan lain sebagainya ya. Nanti kita dalami lagi ya. Oke ini warna-warna dari marka ya. Ada warna putih. Ya. Tadi yang marka muncul tadi warna kuning itu contohnya yellow box tadi ya, yang ada di persimpangan. Warna merah dan warna hijau dan coklat. Nanti kita ada lebih lagi. Jadi marka itu harus memantulkan ya, reflektif. Kalau tidak ya tidak berguna juga ya. Kalau malam hari kalau cahaya lampu itu akan memantulkan, itu akan lebih. Jadi kita tahu batas dari badan jalan tersebut ya. Nah ini bisa kelihatan ya. Jadi kalau malam dia akan kelihatan ya. Nah ini nanti kalau marka tanda itu dicekkan ke jalannya. Ada yang berbentuk termoplastik, kalau plastik ya, dan zebra filter packing ya. Nah ini adalah marka memuncul yang macam-macamnya, mungkin kalian sering lihat juga. Ada yang garis utuh, ya, garis putus. Ada juga yang ganda ya, di tengah-tengah itu untuk sebagai bagian itu ada. Ada yang utuh dan putus-putus ini ya.
Ini juga ada yang warna kuning dan putih. Kalau marka muncul warna kuning itu apa artinya? Menunjukkan apa jalan tersebut? Oh, jalan nasional, betul ya. Jadi kalau di jalan luar ternyata di medianya ada warna kuning, berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah jalan nasional. Ini tadi ya saya sampaikan tadi ya, ada garis utuh, garis putus, garis ganda ya. Garis ganda itu bisa garis ganda utuh dua-duanya ya. Ada juga garis ganda utuh dan putus ya. Nah, ini ya, saya sampaikan. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan tentang marka mengucur ini? Ya. Di sini Pak, izin tanya yang Ya. garis utuh sama garis utuh sama garis putus itu fungsinya apa sih? Oke, mungkin ada yang tahu kalau garis utuh apa fungsinya? Kalau Iya. untuk garis putus-putus itu biasanya di jalan tersebut boleh menyalip Pak. Belum menyalip ya. Berarti kebalikannya berarti ya. So, Kalau utuh tidak menyalip ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dua. Ya. Mungkin ukurannya Kurang. kayak utuh-utuh tuh berapa sih jaraknya? Berapa jaraknya Pak untuk Nah. jalan? Emang apa bedanya untuk jalan provinsi, jalan nasional tuh ada bedanya nggak Pak untuk ukuran markanya Pak? Biasanya ukuran mata itu dari itu ya, dari kecepatan ya. Itu dari kecepatan ya. Tambah cepat, dia akan beda ukurannya ya. Jadi kalau untuk misalnya putus-putus ini ya, putus-putus ini untuk kecepatan di bawah 60 itu jaraknya adalah panjangnya ya, panjang utuhnya itu adalah 3 meter. Intervalnya tiap 5 meter. 5 meter. Jadi kalau di bawah 60 km per jam, panjangnya adalah 3 meter. Intervalnya 5 meter, jadi tiap ini. Tapi kalau di atas itu panjangnya menjadi 5 meter, jadi 60 atau sama dengan itu akan di atas itu ya, di atas 60 atau sama dengan 5 meter, intervalnya adalah 8 meter gitu. Untuk ketebalannya itu 12 ya. Tapi kecuali di tol ya, di tol itu untuk garis tepinya itu sampai 15 cm. Oke ya, ini tadi Pak bisa sampaikan tadi makam butuh sebagai dilarang kendaraan melintas ya, kalau utuh tadi ya, makanya dengan dilarangnya termasuk kita tidak boleh mendahului ya. Ini sebagai pembatas, pembagi lajur ya. Ini jaraknya tadi saya sampaikan ya, 3 meter dan berjarak 5 meter untuk kecepatan di bawah 60. Dan ini 5 meter, 8 meter di atas bersama dengan 60 ya. Nah, ini tadi gambarnya ya. Ini lebih detail lagi di KM tadi ya, sebagai regulasi tadi. Nanti kalian bisa buka nanti di workshop sama-sama sebelum kita akan praktek cara pembuatan marka jalan di workshop ya. Nanti pertemuan besok ya. Mungkin nanti habis ini kita ke workshop tentang tadi marka alat tadi ya. Kita langsung lihat di lapangan gimana bentuknya itu ya. Kalian akan lebih paham lagi tentang marka tersebut ya. Nah, ini ukurannya ini. Nah, ini adalah contoh video ya, biar nanti kalian lebih paham lagi. Ada sebuah video tentang marka Manggudur. Kecelakaan dan penilangan adalah dua hal yang sangat ingin dihindari oleh setiap pengendara bermotor. Bahkan, meski sudah melengkapi berbagai surat dan memakai alat pengaman berkendara, namun kecelakaan dan penilangan seringkali masih terjadi. Tahukah kamu, ternyata kurangnya pemahaman tentang arti marka jalan juga bisa menjadi sebab kecelakaan dan penilangan. Nah, untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara, yuk kita pelajari tentang marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis menghujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya.
yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berdasarkan pengelompokannya, setidaknya ada 5 jenis marka jalan yang harus kita ketahui. Nah, di video yang pertama ini, kita akan bahas jenis marka yang pertama, yaitu marka membujur. Marka ini dibagi menjadi 2, marka membujur tunggal dan membujur ganda. Marka membujur tunggal bisa berupa garis putus-putus. Fungsinya sebagai pemisah jalur dan laju jalan. Pengendara diperbolehkan mendahului dengan melintasi marka ini. Lalu, marka membujur tunggal berupa garis utuh. Pengendara dilarang saling mendahului dengan melintasi marka ini. Marka garis ganda berupa garis utuh dan putus-putus. Lalu lintas yang berada di sisi garis putus-putus diperbolehkan mendahului dan melintasi marka garis ini. Atau sebaliknya, lalu lintas di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka garis ganda berupa 2 garis utuh. Pengendara dilarang mendahului maupun melintasi garis ganda ini. Itulah penjelasan mengenai marka jenis pertama. Untuk jenis marka selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Oke, tadi ya, kalian sudah lihat video tentang marka membujur ya. Harapannya kalian lebih paham lagi tadi ya. Jadi apa? Fungsi dari marka membujur ya. Selanjutnya adalah marka melintang, ya itu biasanya adanya di persimpangan atau di zebra cross ya. Itu kalau utuh berarti itu adalah batas kendaraan berhenti ya. Tapi kalau yang putus-putus itu biasanya ada di persimpangan prioritas ya. Jadi untuk mengingatkan kita berhenti sebagai batas untuk agar yang arus maya itu dijalankan dulu. Kalau aman baru kita boleh melintang tersebut tuh untuk marka melintang ya. Jadi ada pertanyaan? Jadi demikian tadi ya saya sampaikan masalah marka ya. Oke ya, tadi untuk marka tanda sudah saya sampaikan. Mungkin saya ingin tanya, tadi marka tanda ada berapa jenis? 4 Pak. 4? Yang lain 6 ya? Coba sebutkan. Pertama adalah marka terus lainnya ya. Kemudian tadi ya, marka tanda ada 6 jenis. Kalian sudah betul ya. Mungkin tempat yang lain sebelum saya tutup untuk video kali ini. Cukup? Ya. Baik ya. Ini adalah pertemuan di kelas. Untuk marka alat kita akan lanjutkan di workshop ya. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar juga tentang pembuatan marka jalan di workshop. Karena di sana lengkap, ada alatnya dan cat yang digunakan, sehingga kalian akan tahu ya. Harapannya ya setelah kalian belajar ini, kalian bisa menerapkan ya aspek teknisnya, teknik pembuatannya ya, dan juga bagaimana cara pemeliharaannya tentang cara marka. Karena ini sangat bermanfaat nanti kalau kalian sudah jadi PNS di daerah atau di pusat ya, itu adalah tugas kalian untuk menginvestasi ya, apakah marka itu masih bagus atau tidak. Terus dengan kalian belajar di kelas dan di workshop ya, secara utuh lah kalian bisa memahami hal tersebut. Ya mungkin demikian. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Bapak, silakan. Siap, siap. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Baik, terima kasih. Bubarkan. Laporan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Doa, mulai. Doa, selesai. Istirahat, debat, gerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya.